warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Wiga Podcast. Ngobrol asik, bahas yang unik dan tentunya seru dan makin epic. Perkenalkan, nama saya Nafil Sadalavana. Saya Muhammad Fariski. Kami sebagai host pada Wiga Podcast kali ini. Nah, jadi Wiga Podcast ini merupakan tempat untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan bagi para mahasiswa. Nah, pada Wiga Podcast kali ini kami kedatangan bintang tamu spesial nih teman-teman. Nah, mungkin kita sapa dulu kali ya bintang tamunya. Halo Kak. Halo Mas. Oke, mungkin kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widodo Emreng Kusuma. Di sini saya menjabat atau diamanai oleh teman-teman mahasiswa menjadi Presiden Mahasiswa ITB Bidakama Lumajang periode 2025. Oke, jadi bintang tamu kita pada Wiga Podcast kali ini merupakan mahasiswa yang terpilih sebagai Presiden Mahasiswa ya Kak ya di periode ini. Nah, jadi Kak Widodo ya Kak ya? Ya, betul. Saya manggilnya Kak Widodo apa Presma aja? Kakak aja. Kakak aja. Iya, iya. Tapi lebih asikan Pres aja wis Kak ya? Oh yes. Pres aja. Asik sendiri. Oke, jadi Pres mungkin Kak Presma bisa spill nih Kak, kabinet yang Kakak pimpin kali ini, nama kabinetnya apa Kak? Iya, betul. Jadi kabinet saya ini bernama Kabinet Udaya Vikasa. Kabinet Udaya Kenapa Vikasa. kenapa kok mencetuskan Udaya Vikasa itu kenapa? Oke, baik, sebelumnya kan Udaya Vikasa ini artinya awal dari sebuah kemajuan kan. Berhubung di kabinet saya ini kebanyakan teman-teman yang baru di BEM gitu. Dan juga awal dari harapan saya untuk kemajuan lagi di BEM kayak gitu. Oh. Oke, jadi banyak yang dari mahasiswa baru ya Kak ya? Iya betul, bukan mahasiswa baru, lebih tepatnya baru terjun di Ormawa. Oh, baru terjun di organisasi mahasiswa. Ya, betul. Oke. Kalau misal baru ada tantangan tersendiri nggak apa gimana? Pasti ada tantangan sendiri. Awalnya teman-teman dari ada yang dari UKM, terus tiba-tiba pindah ke Ormawa. Pasti penyesuaian itu menjadi tantangan tersendiri kayak gitu Kak. Nih, jadi harus beradaptasi banget gitu ya Kak Betul. ya? Ya banget. betul. Oke. Jadi kemudian untuk Kak Presma ini selama menjabat sebagai Presiden Mahasiswa nih, kesibukan apa aja sih yang dilakukan oleh Kak Presma selama menjabat di periode ini? Oke, untuk kesibukan sendiri pastinya kan saya sebagai mahasiswa di sini kan. Jadi kesibukan saya itu kuliah, juga pendampingan untuk proker di kabinet saya kayak gitu. Terus membangun hubungan dengan eksternal kayak gitu juga. Maksudnya eksternal? Eksternal ini jadi di BEM sendiri itu ada aliansinya sendiri Kak. Oh. Kayak gitu. Aliansi baik di skala regional di Lumajang sendiri dan di seluruh Indonesia kayak gitu. Pasti dipenuhi kegiatan sibuk ya. Ya, pasti. Jadi untuk teman-teman yang pengen jadi Presma, contoh Mas Widodo ini, jangan cuman joget ukil tugas. Oke, tadi sudah membahas tentang BEM juga ini Oh, kan Kak iya, ya? iya, Tapi kita belum tahu nih Kak, mungkin Kak Presma bisa menceritakan sedikit BEM itu apa sih buat teman-teman yang nggak tahu Badan Eksekutif Mahasiswa itu apa? Betul. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa itu wadah untuk kekreatifan teman-teman mahasiswa dan juga dengan kegiatan-kegiatan positifnya dan juga sebagai jembatan apabila ada keresahan-keresahan yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa untuk kita sampaikan ke pihak akademik atau pihak rektorat kayak gitu Pak. Oh, paham. Gitu. Jadi kalau misal lebih ke menaungi organisasi-organisasi gitu ya? Ya betul. Kalau di negara sendiri kan ada pemerintah nih. Lah BEM itu sendiri seperti pemerintah kayak gitu. Nah, Paham. dan juga ada mitra kerjanya yaitu DPM. DPM bagian legislatif. Nanti seperti presiden dengan DPR RI kayak gitu. Oke. Nah, tadi juga Presma nyebut kemahasiswaan ya? Iya. Namanya kalau peran sama tugas BEM dalam kemahasiswaan itu apa aja, Pres? Oke. Jadi peran dan tugasnya BEM sendiri itu selain dari yang saya sebutkan sebagai pengembangan potensi teman-teman ini juga kita itu menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh teman-teman dan itu di rektorat sendiri lah untuk teman-teman sendiri yang ada di lingkungan Civitas Akademika ini. Nah, perannya itu ya itu apabila teman-teman ingin atau mau ada kegiatan yang
mengembangkan potensinya mereka atau hal-hal yang sekiranya positif itu bisa bilang ke BEM kayak gitu. Di sisi lain ada programnya sendiri, BEM juga menerima segala masukan dari teman-teman mahasiswa karena kita kan wakil dari mahasiswa juga. Wakil kayak dari gitu. mahasiswa. Ya. Jadi gimana Mbak? Nafiosa tertarik ikut BEM? Gimana ya Kak ya? Lebih ke masih sibuk di dunia aku sendiri sih Kak. Oh, sok sibuk. Oh iya, sok sibuk lebih tentunya. Ya, betul. Lagi menikmati di masa-masa ikut bukan Ormawa Kak. Apa namanya satunya Kak? Apa? Kayak jurnalis itu apa? UKM. Bukan Ormawa gitu. Nah, tapi dari kesibukannya Mas Widodo selaku Presiden Mahasiswa tahun ini, Iya. ada nggak kayak momen tertentu Mas Widodo itu mengorbankan waktu lain buat organisasi BEM? Ada. Kebetulan kemarin itu kita kan baru menyambung lagi dengan aliansi BEM seluruh Indonesia yaitu BEM Nusantara. Ya. Nah, di mana kemarin itu ada kegiatan Pratemu Nasional Kak, di Bekasi. Nah, di mana itu waktunya 1 minggu. Oh. Nah, di 1 minggu itu juga ada kegiatan saya, kegiatan pribadi sih. Itu yang harus tak relakan demi BEM ini. Oke. Jadi dari mungkin Mas Widodo tahu kan kemarin kita lagi dihebohkan dengan berita TNI nih. Iya, betul. Nah, jadi menurut Mas Widodo yang yang berkesibuk di organisasi yang hampir mirip dengan pemerintah, Iya, betul. ya betul. Betul. Itu gimana pendapatnya Mas Widodo dengan disahkannya RUU TNI? Ya, menurut saya itu tentang RUU TNI itu tergolong terburu-buru ya. Karena apa? Di maraknya efisiensi negara Indonesia ini, tiba-tiba DPR RI melaksanakan rapat untuk pembahasan RUU TNI ini di hotel. Oh, menarik. Ya, saya tahu. Ya, di hotel itu. Sedangkan kan negara kita ini lagi efisiensi ini lagi marak-maraknya kan. Kayak gitu. Sedangkan mereka langsung kayak kesannya terburu-buru. Dan RUU ini tidak transparan kepada masyarakat. Iya. Tiba-tiba tahu-tahu sudah disahkan pada tanggal 20 Maret kemarin kayak gitu. Terus apa nih? Oh ya, jadi saya juga ini dengar kalau Mas Widodo juga ikut demo ya? Iya, betul. Itu gimana? Maksudnya ceritanya bisa terbentuk aliansi untuk demo di depan gedung DPR Lumajang itu gimana? Jadi gini, di masyarakat sendiri kan ini sudah resah kan, melihat undang-undang TNI sudah disahkan, ini jabatan-jabatan militer sudah ditambah. Nah, keresahan-keresahan itu yang tergerak dari saya itu untuk mengumpulkan dari golongan masyarakat, dari mahasiswa, dari kepemudaan, dari eksternal mahasiswa, dari internal mahasiswa kayak gitu. Jadi kita bahas bareng-bareng apa aja dari pasal-pasal tersebut yang merugikan sampai muncul 4 pasal kayak gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu kan di RUU TNI ini ada beberapa poin yang hitungannya itu direvisi terus dari revisi itu masyarakat menolak sebetulnya. Iya. Menurut Mas Widodo hal krusial apa yang di poin-poin tersebut itu ditolak sama masyarakat? Nah, tentunya itu terletak pada penambahan jabatan ranah sipil kayak gitu. Dari ranah sipil itu kan kalau kita flashback ke tahun yang lama mungkin masih kita belum lahir juga di 98 itu di mana kekuasaan dari ranah sipil dikuasai oleh militer. Jadi pengantisipasian hal-hal itu yang kita antisipasi terutama dari kalangan mahasiswa kayak gitu. Jadi belajar dari sejarah lah. Ya, betul. Jadi dengan disahkannya RUU TNI ini kan sudah disahkan tuh. Ya, bisa disahkan. Jadi harapannya Mas Widodo kepada pemerintah itu apa? Nah, harapannya itu DPR mencabut kembali. Kenapa harus mencabut kembali? Nah, kan ini sudah disahkan kan. Ya. Jadi nggak bisa
langsung direvisi lagi, harus dicabut kembali supaya bisa dirubah kembali. Dan presiden yang terpilih sekarang itu membuat peraturan untuk menggagalkan undang-undang tersebut kayak gitu. Kemarin juga Kak Prisma kan ikut serta di demonstrasi nih Kak ya? Ya betul. Nah mungkin Kakak juga bisa menceritakan pengalaman waktu demo kemarin itu gimana sih Kak? Oke. Jadi pengalaman demo kemarin itu selain tuntutan yang sifatnya itu nasional, kita juga gencar menyuarakan isu-isu lokal sendiri, regional. Kayak contohnya keamanan di wilayah Lumajang sendiri. Ya kan, keamanan di wilayah Lumajang itu rendah, sangat rendah. Kalau kita sadari bahkan di tempat-tempat ibadah itu masih banyak pencurian kendaraan. Betul. Ya, di mana orang itu mau khusyuk ibadah kalau kendaraannya nggak aman kayak gitu. Terus juga ada yang mencuat kemarin TNBTS, ada penanaman ganja. Di mana kan negaranya mau berantas ganja, tapi di Taman Nasionalnya terdapat pohon ganja kan gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau punya drone ya jangan lupa diterbangin tiap hari. Keliling rumahnya kalau bisa ya. Dicek apakah di halaman rumah itu ada tetangga yang rumputnya lebih hijau seperti itu. Oke, tadi kan juga bahas tentang keamanan nih Kak ya? Iya, betul. Kalau di acara kayak demo-demo itu Kak, itu ada nggak sih pihak yang menjaga kayak keamanan biar nggak terjadi kerusuhan yang intinya kayak bener-bener meminimalisir kerusuhan yang tidak anarkis. Oke, tidak anarkis itu. Ada gini. Jadi di demo itu nggak asal-asal ujuk-ujuk demo, enggak. Tapi kita melakukan pertama penyuratan kepada pihak berwajib, kepada kepolisian. Kayak gitu. Nah, terus dibentuk struktural untuk demo. Ada namanya Korlap, koordinator lapangan. Nah, koordinator lapangan ini yang menghegemoni massa. Kayak gitu. Jadi massa ini mau seperti apa itu Korlap yang bertanggung jawab. Bahkan ketika massa ini mungkin di Lumajang nggak ada yang sampai diculik, tapi kalau di daerah-daerah lain banyak yang diculik. Dari itu tanggung jawab dari Korlap. Jadi semua yang ikut andil dalam demo itu ada penanggung jawabnya. Iya betul. Itu biasanya kalau misal ada kejadian yang tidak kita ingin terjadi, nah itu si pihak Korlapnya itu ngapain gitu? Nah pastinya itu menenangkan massa dulu. Nah gitu. Semisal masa ini sudah kondusif, lah kan pasti kalau demo ada orang yang kita demo kan. Yeah. Nah, semisal kita demo di DPR, ketika ketua DPR-nya datang, gimana caranya kita harus mengondir massa supaya lebih tenang. Nah, apabila ada bagian dari kelompok kami atau bagian dari demonstrasi ini ada yang diambil oleh pihak berwajib, kita gimana caranya teman kita itu keluar kayak gitu. Waktu demo kemarin ada sih Kak, ada nggak Kak yang maksudnya ada nggak yang diambil oleh PI berwajib itu? Ada. Di bawah gitu. Ada. Itu gimana? Jadi teman saya itu terprovokasi. Sampai akhirnya melewati pagar, mendorong pagar, terus diamani oleh pihak berwajib sama pihak dari tentara. Sampai mungkin ada yang pernah lihat sampai dibukulin kayak gitu. Nah, itu kan aslinya kalau di gerbang atau di gesekan itu dipukul, kita masih bisa menganggap wajar. Tapi itu kan di zona dimana zona netral kan, sudah jauh dipukulin, kan mancing massa juga kan itu, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kemarin itu menenangkan dulu teman-teman yang panas ini. Setelah teman-teman tenang, kita negosiasi, kita minta kepada pihak yang mengamankan di situ untuk mengembalikan teman kami. Dan alhamdulillah kemarin tuh dikembalikan semua, meskipun ada yang luka kayak gitu. Oke, dari kejadian kemarin menurut Mas Widodo juga mungkin buat teman-teman yang pengen ikut demo ada safer word buat ikut demo nggak supaya nggak kepegang kayak teman-temannya Mas Widodo gitu. Jadi SOP-nya lah. SOP-nya gini Mas, kita demo itu kita harus paham apa yang kita demo dulu. Ya, ada namanya koordinasi. Nah nanti itu kita apa sih tuntutan kita kayak gitu. Nah supaya apa? Supaya kita itu mengerti yang kita demo ini apa, nggak asal-asal ikut-ikut aja kayak gitu. Iya. Lucu sih misal ada teman-teman yang ikut demo cuman nggak tahu apa yang didemo. Iya betul.
kayak FOMO gitu kan. Iya, ikut FOMO, cuma FOMO, ikut-ikutan FOMO, gitu iya. ya kayak. Lucu sih. Iya. Terus. Kan gini. Untuk SMP-nya sendiri kita itu dan jangan mudah terpancing oleh provokator. Pasti ada yang provokator kayak gitu. Itu sih mungkin. Tadi Kak Prisma juga mengatakan bahwa semuanya dikembalikan. Memang ada berapa pihak dari maksudnya yang ikut demo itu ada berapa orang yang ketangkep itu? Nah, yang kemarin diamankan itu ada 5 Lima? Oh, 5? orang, iya. Cuma yang dipukuli itu ada kurang lebih ada 3. Dipukulin. Dipukuli. Kekerasan. Tapi kita sudah menempuh jalan hukum, ke jalur hukum lah itu. Supaya nggak memancing teman-teman yang lain kayak gitu. Kan kita juga demo menolak kekerasan aparat terhadap pendemo kayak gitu kan. Kan nggak ada demo meskipun demonya itu damai-damai atau enggak tetap pasti Tetap ada ada kerusuhan. provokator ya itu. Ya kan kalau Bapak Presiden kemarin bilang kan demonya harus damai-damai. Kalau kita melihat di narasi itu kemarin ada demonya damai, Mas. Pakai tenda sudah. Pakai tenda. Ya supaya tuntutan mereka itu terkabulkan kan. Ya. Tapi diusir oleh pihak-pihak keamanan dengan cara kekerasan. Itu yang damai-damai kayak gitu kan. Meskipun pakai jalur hukum tapi kan punya atasan. Oke. Jadi untuk Mas Widodo sendiri ini kan Mas Widodo jadi Presiden mahasiswa. presiden mahasiswa selama 1 periode. Iya, betul. Nah, jadi apa sih kayak harapannya Mas Widodo itu untuk 1 periode itu apa ya, harapannya memajukan kampus sama akademi kampus itu apa gimana? Oke. Jadi harapan saya itu terutama kepada teman-teman mahasiswa ini itu yang pertama nggak apatis dan Apatis? ya nggak apatis, nggak kuliah duduk terus pulang kayak gitu. Oh, kupu-kupu. Ya, Kupu-kupu. jadi teman-teman juga aktif juga di baik di UKM atau Ormawa kayak gitu. Supaya budaya-budaya yang budaya apa namanya akademika atau budaya tentang intelektual itu tetap ada kayak gitu. Jadi ada manfaatnya juga teman-teman kuliah gitu. Iya, iya. Nggak hanya dapat ilmu-ilmu saja tapi Betul. relasi, pengalaman di kepanitiaan, pengalaman untuk mencari sponsor-sponsor kayak gitu. Oke, jadi harusnya jadi mahasiswa kura-kura ya kayak bukan Ya. jadi mahasiswa kupu-kupu. Apa tuh? Kura-kura. Kuliah Iya. rapat, kuliah kuliah rapat. rapat. Saya nggak tahu ya. Oke, jadi tadi Kak Presma sudah menceritakan mulai dari kabinetnya Kak Presma sekarang ya, Iya. dari kabinet, kemudian tadi juga sedikit membahas tentang RUU TNI gitu ya. Iya. UU TNI kan sudah UU, ya. disahkan. Sudah disahkan. UU TNI. Kemudian menceritakan pengalaman waktu demonstrasi untuk penolakan RUU TNI kemarin gitu ya. Iya. Dan terakhir juga tadi dikasih apa namanya Kak? Harapan, menjelaskan harapan. Oke. Jadi itu tadi isi dari podcast atau Iga podcast kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Kak Presma, Kak Widodo sebagai Presma pada periode kali ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton Iga podcast kita. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Oke, kami pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.